Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 114 ayat yang ke-7 dan ke-8. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita itu menceritakan tentang perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan di waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada beberapa yang disebut langsung dalam teks kita. Yang pertama adalah Tuhan itu membelah lautan sehingga rombongan bangsa itu bisa melewati daratan yang kering. Yang kedua, ngomong soal air juga yang sama adalah ketika bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Dan sungai itu kemudian seperti ada tanggul yang membatasi air sehingga tidak bisa mengalir ke air yang lebih rendah, jadi seperti kayak bendungan begitu, dan bangsa itu bisa melewatinya. Jadi kenapa Yohanes itu kemudian membaptis orang di sungai Yordan supaya mereka mengingat kembali akan peristiwa di mana Tuhan menyelamatkan bangsa itu sebelum masuk tanah Kanaan. Ada peristiwa baptisan air gitu ya, ada peristiwa menyeberangi sungai Yordan, mengingat akan mujizat dan pekerjaan Tuhan. Dan yang lain lagi adalah peristiwa di mana mereka kekeringan. Kalau tadi ada air yang begitu banyak sebagai ancaman, Tuhan singkirkan. Tetapi ketika tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan, mereka menemukan air itu dari tempat yang tidak mungkin ada air. Gunung batu bisa keluar air. Dari gunung batu bisa muncul mata air yang menghidupi mereka. Tetapi semua peristiwa itu sepertinya kadang-kadang hilang lenyap tanpa mereka ingat. Dan yang mereka ingat itu adalah masalah yang sedang mereka hadapi. Ketika mereka tidak ada air, mereka protes sama Tuhan dan mengeluh kepada Tuhan. Mereka sudah tahu semua mujizat yang besar itu, tetapi sepertinya ketika masalah terjadi, semuanya tidak terlihat. Semuanya yang adanya masalah saja. Dan pemazmur yang kemudian bacaan mazmur ini dinyanyikan dalam ibadah mereka sebagai cara untuk mengingatkan mereka supaya ketika sedang menghadapi masalah, jangan cuma lihat masalahnya. Ketika sedang punya pergumulan, jangan tenggelam saja pada pergumulan itu. Lihatlah pekerjaan Tuhan yang dulu sudah mengerjakan mujizat dan karya. Maka kita mengandalkan Tuhan yang sama untuk menolong kita menghadapi pergumulan dan masalah kita. Jadi satu hal penting yang saya usulkan buat setiap sahabat adalah ketika kita punya masalah, jangan terus tenggelam di situ. Jangan kemudian terus senantiasa ada di situ dan merasa tidak ada harapan. Kita lupa untuk sadar dan mengakui masalah. Terima itu sebagai persoalan yang kita sedang hadapi, tetapi cari lagi, temukan lagi pengalaman hidup kita, di mana Allah menolong kita di masa-masa susah kehidupan kita. Ada masa di mana ketika persoalan besar Tuhan cegat itu, Tuhan bendung itu supaya tidak menenggelamkan kita. Kita pernah merasakan itu. Ketika kita mengalami masalah yang berat, tidak ada sumber hidup, pengharapan, tidak ada pertolongan,
Tuhan kasih kok pertolongan sama kita. Itu ada di mana? Di masa lalu. Apa yang sudah kita alami di masa lalu. Sehingga kalau kemudian kita ngadepin yang sekarang ini, nyanyian masa lalu itu kita ungkapkan sehingga ada keseimbangan antara persoalan yang kita hadapi dan nyanyian kenangan atas pertolongan Tuhan. Itu kombinasi. Ada di sini untuk melihat hari ini dan masa depan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh kasih dan pertolongan, senantiasa hadir menolong setiap sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.